dengan seluruh jiwa. Aku bersimpu padamu. Ku mengharapkan kasihmu, memuji asmamu, ya Allah. Ku memohon hanya kepadamu, ampunilah segala dosa-dosaku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidup dan matiku. Hanyalah cintamu yang menyinari hati sepanjang waktu. Berhenti, berhenti. Aku duluan yang dapat ya. Bukan kamu, tapi aku. Tapi siapa duluan yang dapat benangnya? Kalau kamu menang, ini. Iya. Dia kan dapat benang. Aku yang dapat layang-layang. Mau kemana kamu? Hah? Apa sih? Kok berantem sih? Si Udin ngerebut layangan saya, Bu. Tapi dia cuma pegang benang. Saya pegang layang-layang. Berarti saya yang dapat. Shh, tenang, 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 tenang. Biarkan saja, Bu, dia berantem. Kalau perlu, Ibu jadi wasitnya. Buat apa berantem? Kan biar bisa jadi jagoan, Bu. Apa yang disebut jagoan? Kalau berkelahi, bukan jagoan. Binatang saja bisa berkelahi. Lantas apa bedanya manusia dengan binatang kalau manusia juga berkelahi? Yang namanya jagoan adalah bila kalian mendapatkan masalah dan kemudian bisa menyelesaikannya dengan musyawarah. Itu yang namanya jagoan. Tidak main jotos-jotos seperti itu. Kalau gitu mah kagak seru, Bu. Kagak ada actionnya. Aduh, sakit. Kenapa sih kamu berantem? Bukan saya, Bu. Tadi si Udin banting saya. Masya Allah. Masya Allah, kamu dibanting Udin. Sini, nak. Sini, nak. Ibu kenapa? Ibu sakit. Bapak. Sakit, Pak. Tenang, Bu, tenang. Sebentar lagi kita sampai. Si Momon mana, Pak? Momon di rumah, Bu. Udah, Ibu tenang aja. Nanti kalau gerak-gerak terus, Ibu tambah sakit. Kenapa Momon nggak diajak? Kan dia bisa sekalian diperiksa, Pak. Sekalian gimana sih Ibu ini? Emangnya si Momon hamil? Jangan bercanda, Pak. Di klinik kan ada praktek dokter. Momon bisa diperiksa di sana, Pak. Kenapa Momon harus diperiksa, Bu? Tadi Momon berantem sama Udin. Dia dibanting, Pak. Dibanting? Suster sakit! Tabah, Bu, tabah. Sabar, ayo sabar ya.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggung jawab. Kejadian itu istri saya lagi hamil, bayinya meninggal. Sementara si Momen anak saya dipukul dan dibanting oleh si Udin. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Sabar Kang, sabar. Kita bicarakan dengan tenang. Tenang, tenang. Apanya yang tenang? Kamu ngerti nggak saya ngomong apa? Keluarga saya menderita gara-gara perbuatan si Udin. Saya paham Kang, saya paham. Tapi tolong maafkan perbuatan Udin Kang. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli Mang Iman mau prihatin apa enggak. Jelas Mang Iman harus tanggung jawab. Mang Iman harus ganti kerugian ini. Itu berarti Mang Iman harus membayar semua biaya pengobatan Momen di rumah sakit. Itu yang penting. Iya Kang, saya mengerti. Saya memang harus membiayai perawatan rumah sakit. Tapi Akang tahu sendiri kan, saya ini kan cuma kuli. Saya tahu. Saya tahu Mang Iman bukan orang punya. Tapi ini bukan kasus biasa. Ini kasus penganiayaan. Saya kan nggak perlu beritahu family saya di kota, walaupun mereka orang penting. Tapi saya cuma ingin Mang Iman tahu, perbuatan Udin bukan kenakalan biasa. Ini sudah bisa dibilang kejahatan. Tapi tolong Kang, maafkan perbuatan Udin Kang. Saya juga ikut prihatin Kang. Saya ngaku anak saya memang salah. Jelas salah, salah besar. Tapi sebagai orang beragama, saya ikhlas memaafkan Mang Iman. Saya hanya minta ganti rugi 3 juta rupiah. Kang, tunggu Kang. Hanyalah kepadamu. Kita sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tidak ada lagi yang kita bisa jual. Buat makan aja kita susah. Bagaimana kita bisa bayar 3 juta sama Kang Karta? Saya juga bingung, Bu. Mau cari pinjaman kemana lagi? Harta satu-satunya yang kita miliki cuma rumah ini. Pak, bagaimana kalau kita cari pinjaman dengan jaminan rumah ini, Pak? Astagfirullahaladzim. Kalau rumah ini kita jaminkan buat pinjaman, kita mau tinggal di mana lagi, Bu? Pinjaman itu kan bunganya besar. Kita mau bayar pakai apa? Bagaimana kalau kita minta pertolongan sama Bu Salwa saja, Pak? Kata orang, Bu Salwa itu orangnya baik. Saya juga sering dengar, Ibu Salwa orangnya baik. Sering menolong orang. Kita coba saja. Tapi jangan sekarang, besok pagi. Iya, Pak. Bagaimana kalau malam ini kita sholat istikharah? Biar kita mendapat bimbingan dari Allah, Pak. Iya. Mudah-mudahan ya, Pak. Bu, Pak, Udin berangkat ngaji dulu ya. Iya. Iya, Din. Hati-hati ya, Din. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini 3 juta, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan berusaha mengembalikan pinjaman ini secepatnya ya, Bu. Ibu tidak usah memikirkan itu.
Saya bisa menolong ibu saja sudah merasa bahagia. Sebaiknya sekarang diserahkan uang itu. Tapi jangan ibu yang menyerahkannya. Pak Iman saja. Dan sebaiknya sampaikan maaf sekali lagi kepada Pak Karta. Agar silaturahmi keluarga ibu dan keluarga Pak Karta menjadi baik kembali. Iya, Bu. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu. Semoga Allah membalasnya, Bu. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uang yang Mang Karta minta. Saya nggak minta, Mang Iman. Saya cuma ingin mengingatkan Mang Iman supaya Mang Iman bertanggung jawab atas perbuatan anak Mang Iman. Itu intinya. Sejumlah uang yang saya sebutkan, itu kan cuma syariat. Supaya Mang Iman bisa menunaikan tanggung jawab. Terima kasih, Kang. Akang juga telah mengingatkan saya. Di samping itu juga saya mohon maaf saya, istri saya, Udin, yang telah membuat Momon menderita. Juga keluarga ini menjadi sedih. Bukan cuma sedih, Mang Iman. Tapi kami sekeluarga menderita. Ingat itu. Iya, Kang. Sangat menderita. Ya Allah, Pak. Badannya panas sekali. Jadi gara-gara perbuatan si Udin, saya akan panggil bapaknya. Biar dia lihat perbuatan anaknya. Pak, sudahlah, Pak. Ayo, cepat kita bawa Mamun ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Udin mau bicara katanya, Nek. Oh iya. Bu, ini saya baru ada tabungan 100.000. Saya mau menyicilnya, Bu. Alhamdulillah. Ibu telah menepati janji. Boleh saya minta tolong sama ibu? Boleh, Bu. Boleh. Saya bisa membantu Ibu. Senang sekali. Apa yang saya bisa bantu, Bu? Saya ingin ibu menjaga uang ini. Tolong jaga uang ini. Dan kalau ibu perlu, ibu bisa memakainya kembali. Jadi, Ibu tidak menerima cicilan ini, Bu? Saya menerimanya ibu dengan senang hati. Tapi saya ingin ibu menjaganya kembali. Dan kalau ibu memerlukannya, silakan saja dipakai. Maaf, Bu. Saya jadi malu menerimanya. Rasa malu ibu adalah rasa malu yang baik. Apalagi bila sebagai pendorong agar ibu bisa bekerja keras. Saya yang lebih malu, Bu, kalau saya menerimanya. Karena saya belum memerlukan uang itu dan saya tahu ibu lebih memerlukannya. Bu, bapaknya Momon datang ke rumah. Bapaknya Momon marah-marah sama bapak. Apa? Mang Iman nggak perlu mengatakan berulang-ulang kalau Mang Iman itu orang miskin. Saya udah tahu. Mang Iman kira saya orang kaya. Saya bukan orang kaya. Kalau saya kaya, ngapain saya repot-repot begini? Iya, Mang Karta. Kalau saya harus menyediakan uang 2 juta lagi, saya jadi bingung. Mang Iman kan cuma bingung untuk cari uang. Coba lihat saya, Mang. Saya terancam kehilangan anak saya yang satu lagi. Saya sudah kehilangan satu anak saya. Itu juga kan anaknya Mang Iman. Saya nggak mau kehilangan anak saya satu lagi. Ada apa lagi, Pak Karta? Saya sudah ceritakan semuanya pada suami kamu. Boleh saya tahu ada apa, Pak? Maaf, Bu. Ibu kan orang luar. Jadi gak usah ikut campur urusan orang sini. Maaf, Pak Karta, kalau saya dianggap turut campur. Tapi barangkali saya bisa membantu. Kalau ibu mau nolong, kasih mereka uang 2 juta rupiah untuk membiayai pengobatan anak saya yang masuk rumah sakit karena Udin. Apa? Uang 2 juta itu untuk apa lagi, Pak? Untuk apa lagi? Kata Mang Karta, Momon tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dia mengeluh kepalanya pusing. Sekarang Momon di mana, Pak? Di rumah sakit? Belum, Bu. Kata Mang Karta saya harus menyediakan uang 2 juta lagi buat biaya rumah sakit. Saya nggak tahu saya bisa dapat uang sebanyak itu dari mana, Bu. Mang Iman, saya bisa bantu. Jangan, Bu. Saya nggak mau repot Ibu. Uang pinjaman kemarin belum mampu saya cicil.
Tapi Pak, siapa lagi yang akan menolong kita, Pak? Siapa lagi? Saya juga nggak tahu, Bu. Mang Karta cuma memberi kesempatan sampai maghrib. Uang itu harus diserahkan. Mang Iman, sore nanti saya akan berusaha ke rumahnya Pak Karta untuk membicarakan masalah ini. Ya Allah, jangan, Bu. Saya nggak mau Ibu terlibat lebih jauh dari persoalan ini. Dan saya tidak mau Mang Karta menyakiti hati Ibu. Saya ingin menemui Pak Karta, Bu, agar supaya Mang Iman tidak ditekan. Sudah disuruh menyediakan uang jutaan saja, sudah tekanan berat buat Mang Iman. Mau ditekan apa lagi sih, Neng? Itu dia, Bu. Saya mau bicara sama Pak Karta. Kalau biaya rumah sakit biar saya saja yang membantu. Ya sedikit-sedikit saya masih punya simpanan, Bu. Hati-hati, Neng. Bisa-bisa Neng Salwa yang diperas sama si Karta. Ibu jangan suzon begitu. Kan kita tidak pernah mendengar Pak Karta tukang memeras. Buktinya sekarang? Ya barangkali saja sekarang ini sedang kena musibah bertubi-tubi. Dan kita yang mampu menolongnya ya wajib menolongnya, Bu. Kalau saja semua orang sebaik Neng Salwa, pasti tentram hidup kita. Amin, Bu. Tapi Ibu jangan bicara seperti itu. Saya takut saya jadi takabur dan besar kepala, Bu. Saya yakin masih banyak orang baik, Bu, di negara kita ini. Neng Salwa, orang baik itu memang banyak. Tapi orang kaya yang baik yang jarang. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kami dari kepolisian. Dari kepolisian. Silakan masuk, Pak. Bu, ada tamu. Pak, Iya, Pak. kami membawa surat perintah penahanan Udin atas laporan Pak Karta tentang kasus penganiayaan anaknya yang bernama Momon. Loh, tapi kan saya dan Mang Karta sudah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, Pak. Iya, Pak. Kita kan sudah musyawarah dengan Pak Karta. Pak, Bapak bisa jelaskan semuanya di kantor. Kami hanya menjalankan perintah. Maaf, Pak. Apa betul Udin anak kandung Bapak? Betul, Pak. Ini anak satu-satunya. Dia tidak boleh kemana-mana. Salah Udin apa, Pak? Dia masih kecil, Pak. Dia masih kecil. Maaf, Bu. Kami harus bawa Udin sekarang juga. Tapi, Pak. Pak. Ibu. Pak, anak kita, Pak. Bagaimana itu, Pak? Iya, Bu. Jangan, Ibu. Jangan, bayangkan dibawa ke sini, Pak. Dia anak satu-satunya, Pak. Tolong jangan dibawa. Ibu. 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 Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Kami minta Bapak mengerti. Tolong bantu kami, Pak. Bu, sudah, Bu. Tenang, Bu. Biarkan, Bu. Memang sudah tugasnya, Bu. Bu, sudah, Bu. Sudah. Nama kamu siapa? Nama saya Udin, Umur kamu berapa? 8 tahun. Maaf, Bu. Malam ini anak Ibu terpaksa kami tahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon, anak saya jangan ditahan, Pak. Dia tidak tahu apa-apa, Pak. Dia masih kecil. Iya, Pak. Kalau bisa saya saja, Pak, yang ditahan, Pak. Tidak bisa, Pak. Sekarang Bapak dan Ibu silakan pulang saja. Besok kami beritahu perkembangan selanjutnya. Pak, jangan, Pak. Anak saya jangan ditahan. Saya mohon, Pak. Anak kita, Pak.
Sementara kamu di sini dulu sambil menunggu proses selanjutnya. Jangan takut deh. Kami ini orang baik-baik semua. Kalian jangan berisik. Pak, keluarin saya, Pak. Bapak, keluarin saya, Pak. Saya nggak mau di penjara. Kasihan Pak Udin. Ketakutan sekali, Pak. Kasihan, Pak. Iya, Bu. Hati ini rasanya sakit sekali. Kenapa Mang Karta begitu tega terhadap keluarga kita? Padahal uang yang dia minta sudah kita kasih. Memang kita belum bisa membelikan yang 2 jutanya lagi. Padahal saya sedang berpikir bagaimana mencari uangnya lagi, Bu. Pak, kita harus bawa pulang Udin sekarang juga, Pak. Ayo, Pak. Tidak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Kamu jadi jagoan, kamu jadi jagoan, kamu jadi jagoan. Jagoan, kasih rokoknya, kasih apa? Ada apa? Maksudnya prinsip apa sih, Neng Salwa? Maksud saya barangkali saja ada dasar yang salah. Saya juga nggak tega, Bu. Udin itu anak kecil. Malam ini tidur di penjara. Saya bingung, Bu. Istri saya menangis terus. Supaya saya menyusul yang mengajak pulang. Saya jadi panik, Bu. Bang Iman sudah bicara sama Pak RW? Sudah, Bu. Pak RW bilang saya mesti sabar. Katanya besok pagi lihat perkembangannya. Dan saya tidak perlu khawatir. Katanya Haji Udin dijamin aman, Bu, di sana. Kenapa ribut? Ini Pak, anak-anak rebutan rokok Pak. Diam. Iya Pak, iya Pak. Udin, kenapa kamu menangis? Pak, saya takut, Pak. Saya mau pulang. Sudah, kamu jangan menangis ya. Kamu tidur aja sama Om. Ayo, tidur. Awas, jangan ribut-ribut di sini. Iya Pak. Jangan berisik. Saya bunuh kamu. Ibu ini mewakilin Bapak. Betul, Pak. Saya ingin bertemu dengan Komandan Bapak dan memberitahukan bahwa saya, Salwa, guru madrasah, bersedia menjadi jaminan anak Pak Iman, Udin yang ditahan itu, Pak. Saya ingin dia pulang. Komandan Bapak ada? Ada, Bu. Tapi sesuai dengan prosedur, Ibu harus mengisi daftar tamu ini dulu. Baik, Pak. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di rumah Bapak Iman, orang tua dari Udin, anak berusia 8 tahun yang saat ini sedang mendekam di sel tahanan polisi karena dakwaan penganiayaan terhadap Momon teman sepermainannya. Penahanan Udin menjadi kontroversi di masyarakat, mengingat usia Udin masih di bawah umur, namun penanganan kasusnya disamakan dengan orang dewasa. Banyak kalangan pemerhati masalah anak-anak yang menyesalkan kurang adanya kepekaan aparat hukum pada aspek psikologis dan kejiwaan Udin. Udin menjadi bagian potret sistem penanganan hukum yang perlu terus dibenahi di negara kita. Sekarang semua sudah tahu. Saya nggak mau kalau si Udin sampai keluar dari penjara. Iya, Kang. Kan gara-gara dia anak akan jadi korban. Tenang. Kalian jangan emosi. Hal ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu saya rasa lebih baik, kan? Saya nggak terima. Pokoknya sampai kapanpun saya akan tetap tuntut si Udin.
pesan kesan Udin selama di sel tahanan? Baik-baik aja. Baik-baik saja bagaimana? Udin baik-baik aja. Apa kamu nggak ngerasa takut? Takut, tapi Udin baik-baik aja, Bu. Selain kamu di dalam sel ada siapa lagi? Ada Om. Omnya banyak? Udah, Bu. Rekan-rekan wartawan, ini maaf Udinnya sedang shock. Dia perlu istirahat. Satu aja, Udin jawab, Udin. Pemirsa, perasaan haru menyertai pembebasan Udin dari tahanan. Semua berkat peran serta tokoh masyarakat yang menghimbau dan juga melakukan perundingan dengan pihak yang berwajib. Semua ini dilakukan agar Udin bisa dibebaskan. Namun demikian, penyelidikan akan tetap dilanjutkan. Kami dari GG News melaporkan dari TKP. Kalau soal susah, saya juga susah. Dulu kan saya sudah bilang, ibu jangan ikut campur. Kalau saya bilang jangan ikut campur, ya nggak usah ikut campur. Soalnya... Kamu diam saja, Bu. Biar saja saya yang bicara. Ibu ini orang kota, jadi dia ngerasa serba bisa. Bukan begitu, Pak Karta. Saya ingin menolong Pak Karta dan Pak Iman. Tentang biaya rumah sakit itu. Ini bukan masalah uang, tapi ini masalah keadilan hukum. Ibu tahu kan keadilan hukum? Itu berarti saya akan terus menuntut Udin dan tidak akan mencabut tuntutan saya. Bu Salwa. Saya sudah bilang, kamu diam. Biar saya yang bicara. Sekarang ibu pulang saja. Urusi saja tugas ibu sebagai guru madrasah. Itu tugas ibu kan? Ayo Bu, kita masuk. Maaf ya Bu Salwa. Ngapain kamu melototin saya? Kamu mau bunuh saya? Saya nggak takut. Sekarang dia kan udah jadi penjahat. Buktinya udah masuk penjara. Bukan. Aku bukan penjahat. Penjahat! Aku bukan penjahat! Aku bukan penjahat! 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 Ibu! Ibu! Udin bukan penjahat, Bu! Udin bukan penjahat! Udin nggak mau, Bu! Udin, kamu ada apa? Kamu kenapa? Siapa yang bilang kamu penjahat? Bu, Udin nggak mau keluar rumah, nggak mau sekolah, Bu. Sudah, nggak apa-apa. Kamu jangan kemana-mana, nak. Ya sudah, di rumah saja ya. Kamu sabar ya. Udin bukan penjahat. Udin, 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 Udin. Iya, benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Salwa, kelihatannya belum dengar ya berita tentang si Udin. Belum, Bu. Kalau memang terjadi apa-apa dengan Udin setelah dia di sel semalam di penjara, kita wajib bersama-sama membantu untuk memulihkannya. Bu Salwa belum punya anak sih. Jadi belum bisa merasakan dak-dikduk hati seorang ibu. Melihat di lingkungannya teman anaknya itu seorang kriminal. Kalau ada berita seperti itu tidak benar, Ibu. Tapi kalau ada sedikit pengaruh dalam kejiwaannya Udin, itu biasa saja. Karena di penjara dia disatukan dengan para residivis. Kalau Ibu melarang anak-anak Ibu untuk bergaul dengan Udin, itu malah memperparah Ibu, bukan membantu dia. Bu Salwa ini gimana sih, Bu? Kan bisa saja si Udin itu memperkosa dan membunuh teman mainnya. Astagfirullahaladzim, Ibu, kenapa membayangkan seperti itu? Sebaiknya kita memberikan kasih sayang kita kepada Udin melalui anak-anak kita, Bu. Kemudian Udin bisa sembuh dan normal kembali dari gangguan jiwa yang sebelumnya dia dapatkan itu. Dan kemudian Udin menjadi pribadi yang sukses. Dengan begitu, itu merupakan kenang-kenangan yang indah bagi anak-anak kita, yang sangat membekas di hatinya. Ibu tidak mau anak-anak ibu mempunyai modal yang berharga seperti itu. Mereka merasa ikut membantu Udin menormalkan kembali perasaannya dan menjadi sukses. Iya kan, Bu? Iya,
Bener juga Bu Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Bu Salwa bilang begitu. Iya, bener juga ya. Kesian sama si Udin. Mang Iman mau pinjam berapa? Sebetulnya saya butuh 2 juta rupiah, Mang. Tetapi karena saya mau bayar utang 3 juta, jadi saya butuh 5 juta, Pak. 5 juta? Jadi ente punya rumah ditaksir berapa, Mang? Kalau saya bisa jual gubuk Mang Iman 4,5 juta saja, saya sudah alhamdulillah. Kalau saya harus jual 5 juta, 10 tahun lagi belum tentu nyampe, Mang Iman. Tapi Pak, setahun yang lalu Pak Ojak pernah nawar 8 juta, Pak. Alah, Ojak tahu apa tentang harga rumah? Sekarang semuanya sudah turun. Gimana? Saya taksir 4 juta rupiah dan Mang Iman saya pinjami 2,5 juta rupiah. Itu sudah mentok. Gimana? Deal? Tapi bunganya berapa, Pak? Alah, yang wajar saja. Namanya juga saling tolong, 20%. Maaf nunggu lama. Begini, anak bapak dan ibu positif kena kanker di otaknya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Dan ini sudah sangat lama, juga sudah menyebar kemana-mana. Ya Allah, rasa sakit selama ini karena kanker otak. Bukan karena benturan atau bantingan, dokter. Bukan, Pak. Kanker tidak disebabkan oleh hal itu. Dan tidak mungkin kanker terjadi atau muncul dalam beberapa hari ini. Ini sudah sangat lama. Dan pasti Momon sebenarnya pernah mengeluh sakit kepala atau demam. Pernah beberapa kali kan, Pak? Hanya Bapak atau Ibu tidak menanggapinya dengan serius. Bapak dan Ibu tidak perlu panik berlebihan. Supaya anaknya tidak merasa kecil hati. Kita harus sama-sama ikhtiar. Untuk sementara dia harus berobat jalan sambil saya observasi perkembangannya. Bapak dan Ibu harus terus bersabar dan berdoa. Permisi, dokter. Saya mohon doanya, Bu. Kita sama-sama berdoa, Bu, untuk kesembuhan Momon. Apakah Momon tahu penyakitnya, Bu? Saya nggak tega, Bu. Dia masih terlalu kecil untuk tahu penyakitnya. Saya sama Mang Karta sudah banyak salah. Bikin susah Mang Iman. Bikin susah Udin. Mungkin ini ujian buat keluarga kami ya Bu Salwa. Semoga ujian ini cepat berakhir, Bu. Dan membekaskan hikmah yang luar biasa buat keluarga Ibu. Saya yakin Allah akan menolong Ibu secepatnya. Karena Allah seperti apa yang kita sangkakan. Saya harus minta maaf pada Mang Iman sekeluarga. Allahu Akbar. Kebaikan sudah menyelimuti keluarga ini. Momon mana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang mau kemana? Rencananya kita mau berkunjung ke rumah Mang Iman, Mang. Kalau Mang Iman sendiri mau kemana, Mang? Saya mau ke rumah Kang Jaka, mau ngambil uang buat Mang Karta. Nggak usah, Mang. Kalau boleh, kita bicara di rumah Mang Iman aja. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Mari Bu Salwa. Mari silakan. Pak Iman, Udin ada di rumah kan?
Momon mau ketemu Udin, katanya mereka mau baikan. Betul kan, Mon? Iya, Bu. Din, coba lihat siapa yang datang, Din. Pergi kamu! Pergi! Aku bukan penjahat! Aku bukan penjahat! Astagfirullahaladzim, Udin nyebutin. Nggak boleh gitu, Din. Udin, lihat saya bawa apa. Lihat nih, Din. Di sini ada gambar Ka'bah, juga ada gambar Masjid Madinah. Nih. Ayo. Ka'bah, bagus kan? Nanti kalau aku udah besar, aku pengen banget deh ngeliat Ka'bah. Kamu mau ikut kan? Kamu bisa ngajak ibu bapak kamu, aku juga bisa ngajak ibu bapak aku, bisa ngajak Bu Salwa. Nanti kita ngerasain bagaimana rasanya air Zam-Zam. Terus kita ziarah ke kuburan Rasulullah, terus kita ngelakuin tawaf sama sa'i. Pokoknya lain-lain deh, kamu mau ikut kan? Menderita sekali dia. Tapi sekarang dia sudah tidur nyenyak. Lega rasanya. Sudah minta maaf pada Mang Iman sekeluarga. Setidaknya Momon, kalau nanti dia dipanggil Allah, sudah tidak ada lagi rasa marah dan benci lagi di hatinya. Mudah-mudahan begitu ya, Pak. Kamu cantik sekali, Bu. Maafin kami ya. Ya, maafin kami ya. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, rong, rong, rong. Indah, susunan panitia sudah dicatat semua? Sudah, Bu. Susunan acara juga sudah dicatat. Udin, Momon, kalian ingat nanti tugasnya apa? Ingat, Bu, Udin akan membacakan sari tilawah.
Kalau saya yang membaca ayat suci Al-Quran. Hebat, kalian ingat apa tugasnya nanti. Tepuk tangan dong semuanya. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh adik kita Momon dan pembacaan sari tilawah yang akan dibawakan oleh adik kita Udin. Adik Udin dan adik Momon dipersilahkan menuju podium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nangis? Momon kan sebentar lagi mau sembuh. Gak mau Ibu gak nangis. Pak, tolong bilangin ke Ibu. Suruh Ibu jangan nangis lagi. Iya, Nak. Iya. Mon, lihat nih, aku bawa apa? Ka'bah. Udin, nanti kalau aku udah sembuh, kita berangkat ke Ka'bah bareng-bareng ya. Aku pengen banget ngeliat Ka'bah. Kita bisa ngerasain rasanya air Zam-Zam. Kita bisa tawaf. Kita bisa Hai manusia,
Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Dengan seluruh jiwa aku bersimpuh